Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an tentang di antara kewajiban seorang mukmin, seorang muslim terhadap syariatnya dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah berfirman, demi Rabbmu, mereka tidak dianggap beriman sehingga mereka bertahkim kepadamu terhadap setiap perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka betul-betul menerima, tunduk, menyerah dengan hati yang penuh kepada setiap ketetapan yang kamu tetapkan. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam datang adalah sebagai rahmat untuk alam semesta. Islam adalah datang sebagai rahmat untuk seluruh manusia, bukan untuk satu bangsa, bukan untuk satu negara, bukan untuk satu kaum, bukan untuk satu kabilah, akan tetapi untuk seluruh manusia. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW diutus waktu itu adalah ke bangsa Arab, orang-orang Quraisy, yang mereka memiliki adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya, satu kabilah dengan kabilah yang lainnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya seluruh manusia tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita sebagai bangsa Indonesia, dengan suku yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, dengan adat dan istiadat yang berbeda. Apabila kita mengaku seorang mukmin, maka seorang mukmin itu adalah harus patuh kepada hukum Allah, kepada ketetapan Allah. Dan kita sebagai seorang mukmin harus menanggalkan setiap perkara yang bertentangan dengan Islam, adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, satu kebiasaan, satu amalan, satu perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Karena tentunya kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mengatakan muslim, yang memiliki mana al-istislam lillah bitauhid wa niqiyadullah bita'ah, yang artinya Islam. Ketika orang mengatakan saya muslim, artinya dia tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk kepada Allah dengan mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Adat istiadat, kebiasaan satu tempat, kebiasaan satu kampung, apabila bertentangan dengan Islam, apabila bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia harus meninggalkannya dan dia harus ditinggalkannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat Al-Quran, orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan nanti yaumul qiyamah dan mendapatkan kebahagiaan juga di dunia adalah bagi orang-orang yang tunduk kepada hukum Allah Ta'ala.
Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tidak bermanfaat keturunan dan anak, termasuk kalau kita punya kebanggaan berkaitan dengan satu negara, kebanggaan dengan satu bahasa, kebanggaan dengan satu kekuatan, kebanggaan dengan sebuah kabilah, maka ingatlah bahwa semua itu adalah tidak bermanfaat nanti yaumul qiyamah. Tetapi yang akan bermanfaat adalah ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerimanya, tunduknya hati kita kepada hukum Allah, dan tunduknya lisan kita kepada hukum Allah, dan tunduknya anggota badan kita kepada hukum Allah taala. Yang dimaksud tunduknya hati kepada hukum Allah taala, di mana kita menerima dan meyakini seluruh hukum Allah dan ketetapan Allah memberi maslahat kepada kita semua. Adapun tunduknya dalam bentuk lisan, di mana kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah dan memuji kepada Allah Ta'ala, dengan sebab Allah Ta'ala menurunkan hukum-hukum yang sesuai dengan maslahat bagi manusia. Adapun tunduknya anggota badan kita, di mana kita tidak menolak seluruh anggota badan kita tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak menolak satu hukum Allah Ta'ala. Seandainya bertentangan dengan perasaan kita, bertentangan dengan akal kita, bertentangan dengan adat istiadat kita. Oleh sebab itu kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala mencela kepada setiap manusia yang ketika datang hukum Allah lalu dia menimbang dengan akalnya, ataupun menimbang dengan sesuatu yang ada dalam kaumnya, ataupun menimbang dengan sesuatu yang ada dalam adat istiadatnya. Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma unzila ilaikum, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa-apa yang diturunkan Allah kepada kamu, maka orang-orang yang tidak tunduk kepada Allah mereka berkata, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana alau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Maka orang-orang yang jahil mereka mengatakan, orang-orang musyrik pada waktu itu mengatakan, orang-orang kafir pada waktu itu mengatakan, bahkan kami mengikuti apa-apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami, oleh pembesar-pembesar kami, walaupun sesungguhnya pembesar-pembesar mereka itu tidak mendapatkan petunjuk, dan mereka artinya tidak memiliki akal yang dengan sebabnya akan terjadi maslahat. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kalimat yang singkat ini, ketika orang mengatakan saya mukmin, saya muslim, semestinya dia adalah tunduk kepada hukum Allah, tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap mukmin yang mengatakan saya Islam ataupun saya mukmin, dia harus menanggalkan setiap pendapat yang bertentangan dengan hukum Allah. Dia harus menanggalkan setiap pemikirannya yang bertentangan dengan hukum Allah. Dia harus meninggalkan setiap adat istiadat yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab kemaslahatan, kemuliaan hanyalah apabila seorang mukmin itu mentaati hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kalimat yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiri da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.